PKI mau menyelamatkan diri dari ancaman Angkatan Darat kalau Soekarno tidak di tempat. Menarik kan? Ya. Menariknya apa? Dendam. Sebab kata dendam ini bolak-balik muncul dalam perjalanan politik Indonesia. Soalnya begini, Prof. Salim. Kan pada waktu itu Pak Harto pangkatnya Major Jenderal. Ya. Yang kena itu walaupun jenderal, ada juga yang cuma brigjen. Ya. Dan posisinya tidak lebih strategis dari Pak Harto. Ya. Yang waktu itu Pangkostrat ya. Ya. Kenapa Pak Harto nggak diincar, Ya. sementara yang lain diincar gitu, yang bahkan pangkatnya atau posisinya lebih strategis? Begini. Ini kalau tidak tahu sejarahnya juga orang susah mengerti. Ya. Begini. Soeharto itu di buku saya juga ada. Ya. Hubungannya dengan Yani tidak bagus. Kenapa? Sama-sama dari Jawa Tengah. Ya itulah yang mau saya katakan. Cerita ini bermula di Jawa Tengah ketika Soeharto pangdam di Ponorogo. Salah seorang anak buahnya, komandan resimen atau apa, namanya Yani. Ketika Yani diangkat oleh Bung Karno menjadi Kasat, Men Pangat, Kasat, Menteri Panglima Angkatan Darat Kasat, Soeharto nggak seneng. Karena anak buah dia jadinya. Iya, dia merasa dia yang lebih pantas. Hubungannya dingin dengan Angkatan Darat. Di buku saya mengenai Gestapo itu ada cerita pengakuan Jenderal Saidiman. Saidiman waktu itu kolonel di MBAD. Nah, itu dia di MBAD. Jadi dia tahu betul sikap dingin Soeharto kepada MBAD. Ini sebelum Gestapo. Artinya Soeharto bukan bagian dari klik Yani yang oleh PKI dianggap sebagai Dewan Jenderal. Ngerti kan? Dan juga Kostrad waktu itu kan barang baru. Bukan kayak Kostrad sekarang. Sekarang punya berapa divisi. Dulu nggak ada. Jadi seandainya terjadi perang waktu itu, Kostradnya itu, pasukan Kostrad itu ada di batalion-batalion. Yermark ada di Siliwangi, Kujang, ada di Diponegoro, ada di Brawijaya. Jadi tidak langsung di bawah Soeharto. Jadi tidak bisa dengan cepat dia gerakkan apa begitu. Jadi bukan termasuk jenderal yang dianggap dipandang waktu itu mungkin ya? Ya kira-kira itu organisasi Kostrad itu tadinya kan Caduat, Cadangan Umum Angkatan Darat, yang tugasnya adalah kalau di Amerika itu namanya Army, First Army, Second Army, Third Army. Jadi sudah diberi tugas-tugas, misalnya ketika perang di Eropa itu, perang dunia kedua, itu kan ada army, ada yang dipimpin oleh Eisenhower, ada yang dipimpin oleh Patton, ada yang dipimpin oleh Omar Bradley. Jadi ketika para pemimpin politik yang merencanakan menyerang Hitler, yang mereka rundingkan siapa yang memimpin pasukan, dipilih Eisenhower, karena Amerika menyumbang paling banyak tentara untuk menyerang Jerman, gitu. Tapi tadinya itu komandan army saja. Nah, Indonesia itu mau bikin itu, ini gagasannya Jenderal Nasution mau bikin itu, tapi belum berkembang, terjadi Gestapo. Nah, di kemudian hari gagasan itu berkembang sehingga Kostrad sekarang mempunyai sejumlah divisi. Nah, mestinya memang begitu. Nah, orang-orang ini panglima ini, divisi-divisi itu directly under Panglima Kostrad. Jadi kalau Panglima Kostrad perlu tentara, dia nggak perlu minta ke Kodam. Dia punya pasukan di mana-mana. Ada di Cilodong, ada yang di Solo kalau nggak salah, ada yang di Malang, gitu. Ada divisi-divisi di situ, begitu. Jadi
Nah, ini ada hubungannya dengan tuduhan orang bahwa Soeharto itu tahu Gestapo ya. Dan dia tidak mencegah. Ya. Karena dia tahu dia bukan dia nggak punya kekuatan. Okay. Dan dia tahu Soekarno ya. ada di balik situ. Okay? Jadi he was not in a proper position untuk bertindak. Apakah dia tahu Gestapo itu? Menurut penyelidikan saya, pengamatan dan penyelidikan saya, dia tahu. Tapi apa yang dia tahu itu yang harus dipertanyakan. Sebab yang tahu Gestapo juga Bung Karno, Aidit, Omar Dhani, Latif, Suparjo. Apa yang diketahui orang itu masing-masing. Kesimpulan saya, yang mereka tahu bukan pembunuhan. Tidak ada rencana membunuh para jenderal. Bung Karno itu, Yani tahu dia tanggal 1 Oktober akan menghadap Bung Karno. Dan dia sudah punya firasat akan diganti. Oke? Karena ketegangan Bung Karno dengan Angkatan Darat itu memuncak. Tapi Soekarno kan sayang sama Yani. Itu bukan rahasia itu. Pada zaman itu maupun kalau Anda selidiki dokumen-dokumen yang ada, Yani mau dijadikan Waperdam 4. Sebab Waperdam itu ada 4. Ada Banrio, ada Hairul Saleh, ada Lemena. Mau ditambah 1 dengan Yani. Itu kalau penculikan itu berhasil. Sebab saya menyebut penculikan itu adalah bagian dari usaha daulat. Mau di daerah sini loh, lu gak usah jadi kasar deh, gue jadikan lu Waperdam 4. Oke, diculik dulu tapi dijadikan Waperdam. Ya, makanya saya sebut tuh daulat. Sebab daulat ini sejarahnya panjang dalam revolusi Indonesia. Masih ingat Soekarno-Hatta diculik di daulat ke Rengas Dengklok. Masih ingat Syahrir pernah diculik di Solo. Ya. Masih ingat Dr. Mawardi diculik di Solo, hilang, meninggal. Yang lain nggak meninggal. Bung Karno sehat walafiat, Syahrir sehat walafiat, ya. Ada beberapa nama lain lagi. Tapi culik itu dalam bentuk daulat, dalam bentuk culik itu banyak sekali dalam sejarah Indonesia zaman revolusi. Oke. Jadi nampaknya Bung Karno bekerja dalam pola itu. Nah, yang menjadi soal adalah, lah kok terbunuh? Dan on the spot lagi terbunuhnya. Iya. Jadi pertanyaan terpenting kalau kita bicara Gestapo, sebenarnya siapa yang membunuh jenderal itu? Aidit. Siapa yang menyuruhnya? Ya. Aidit tidak mungkin menyuruh membunuh. Karena dia tahu kalau jenderal-jenderal itu terbunuh, tentara ngamuk, PKI gak bisa lawan kan? Oke. Soekarno juga tidak, Omar Dhani juga tidak. Omar Dhani itu bukan komunis. Omar Dhani itu cuman pengagum Bung Karno. Dia itu terpukau terhadap Bung Karno. Ya, bukan soal ideologi. Begitu. Nanti ada hubungannya dengan bukan soal ideologi, tapi soal kegantengan. Ya, juga ada faktor. Omar Dhani kan juga gagah orangnya. Bung Karno suka orang gagah kan. Iya. Tapi ada faktor lain juga. Omar Dhani itu kan baru 10 tahun disumpah jadi prajurit, sudah menjadi KSAU menggantikan Surya Dharma. Itu tidak diterima oleh orang Angkatan Udara, tentu tidak berontak, cuma nggak seneng. Karena itu dia bergantung kepada Soekarno. Kebetulan Soekarno itu senang kepada Omar Dhani, dan Omar Dhani perlu gantungan, bukan ideologi. Yang banyak keliru sekarang ini kan orang-orang Angkatan Udara yang mengatakan kok PKI, kok Angkatan Udara dituduh PKI. Omar Dhani tidak dituduh PKI, dia Soekarnois. Begitu. Ya, Prof. Salim Said, ya. Sebenarnya kan tidak tegas tuh Prof. Salim Said. Sebenarnya
ini Gestapo ini siapa mastermind-nya? Itu sampai sekarang juga tidak jelas. Tidak jelas. Siapa sebenarnya? Begini, lebih penting lagi itu pertanyaan, siapa yang membunuh jenderal-jenderal itu? Siapa itu yang menyuruh membunuh ya? Siapa yang memutuskan, memerintahkan bunuh jenderal-jenderal itu? Apa ada atau tidak, sebenarnya tidak ada perintah? Ada kemungkinan, saya tulis juga di buku saya, bahwa yang melakukan pembunuhan itu adalah tentara-tentara yang di zaman revolusi itu kader komunis. Jadi pasukan, menurut sumber-sumber saya, pasukan yang dibawa oleh Untung dari Semarang di Cakrabirawa itu di zaman revolusi adalah orang-orang laskar minyak, komunis. Apakah itu? Ya, bisa juga kejadian perintahnya tidak jelas. Hidup atau mati. Ya, jadi orang prajurit itu, ya kalau tidak bisa ditangkap baik-baik, sikat aja. Kira-kira itu. Jadi ada sejumlah penjelasan ya yang bisa dipakai untuk menduga siapa sebenarnya yang merintahkan pembunuhan itu. Jadi itulah yang paling penting menurut saya. Jadi seorang Prof. Salim Said pun sampai sekarang pun masih misteri hal seperti itu ya. Iya. Untuk mengatakan bahwa firm ini adalah siapa itu ya. Ya, nggak jelas. Artinya kalaupun kita nonton film pengkhianatan G30 SPKI itu gimana? Ya, dia lebih menceritakan persoalan lebih banyak itu latar belakang sosial politiknya. Dia film itu tidak menjawab persisnya siapa yang membunuh para jenderal itu. Ada juga yang menarik begini, Prof. Salim ya. Di zaman Bung Karno itu kan dua kekuatan yang saling bersaing kan Angkatan Darat dan PKI. Dan ada faktor Bung Karno di situ. Salah satu skenarionya mengatakan karena Bung Karno ini divonis akan meninggal kan, sakit dan tidak akan sembuh lagi, maka PKI khawatir mereka akan disikat oleh Angkatan Darat. Ya, itu betul. Daripada mereka disikat, mereka dahului. Ya, betul. Itu kan teori yang seperti itu yang sering muncul. Ya, betul. Sampai kemudian Lemena dalam salah satu acara peringatan Gestapo mengatakan, coba itu dokternya ditanya sama kita. Kita bilang belum akan mati Bung Karno. Saya ingat itu. Jadi memang pemikiran itu, penjelasan itu adalah kepanikan Aidit. Jadi Aidit panik, lalu dia memerintahkan Syam Kamaruzaman untuk memfasilitasi tentara-tentara yang ya kalau mau disederhanakan kiri. Karena mereka ini menganggap apa yang mereka sebut Dewan Jenderal itu kanan. Jadi ada gerakan ini kiri di dalam tentara. Jenderal Borjuis. Ya whatever lah. Begini. Nah ini juga menarik. Ada gerakan kiri di dalam tentara. Di kemudian hari nanti Anda akan ingat berselingkungan. Ini berkaitan dengan itu. Apa ceritanya? Bermula pada peristiwa Madiun. Belum selesai peristiwa Madiun, Belanda menyerang Jogja. Pak Dirman mengajak bersemua, tidak peduli kiri apa kanan, perang melawan Belanda. Pendudukan Belanda yang menyerbu Jogja. Ada perintah tertulis Pak Dirman. Dan saya dapat di arsip Belanda. Pak Nas, Jenderal Nasution, tanya saya, "You dapat dari mana dokumen ini?" Saya bilang ini kan dari dokumen Belanda. Tapi yang penting adalah akibatnya orang-orang tentara yang terlibat Madiun
tidak lagi diseleksi masuk TNI setelah tahun 50-an. Oke. Mereka ada di dalam TNI. Karena itu Pak Harto kan pernah bilang, untung itu binaan Alimin. Pak Harto tahu karena Pak Harto komandan Resimen Solo. Salah satu anak buahnya namanya Untung. Dan itu bukan rahasia. Untung itu, ini zaman revolusi, tidak terlarang. Dia berhubungan dan dibina oleh Alimin, tokoh senior PKI. Okay. Dan banyak lagi cerita siapa binaan siapa. Nah, orang-orang ini masuk di Angkatan Darat. Okay. Nah, orang-orang ini menduduki banyak posisi penting. Jadi menurut saya, orang-orang inilah yang memfasilitasi Syam Kamaruzaman, Bono, terus ada berapa orang yang melakukan pembinaan kepada PKI di dalam tentara. Oke, nah, ini yang dipakai. Aidit tahu karena ini dilaporkan oleh Syam kepada Aidit bahwa supaya ini dipakai untuk melawan para pimpinan Angkatan Darat, apa yang mereka sebut Dewan Jenderal. Nah, ini sama dengan cerita, bisa hubungannya dengan cerita Aidit kepada Mao pada bulan Agustus tahun 65. Oke. Jadi ada itu. Aidit panik, Bung Karno mungkin akan mati. Dia tentu berpikir bagaimana menyelamatkan PKI. Loh, kita kan ada orang-orang tentara yang kita bina. Oke. Lalu ada cerita dari Untung, dia diminta oleh Bung Karno menculik para jenderal. Tidak diperintahkan membunuh. Tapi kan Untung tidak menguasai pasukan di lapangan. Karena itu dalam satu keterangannya dia mengatakan dia tidak tahu menau. Dia ada di Sengko, Penas, kemudian sekarang di wilayah Angkatan Udara Halim. Waktu itu dia nggak ikut di lapangan. Jadi bisa jadi ini benar dong, Prof. Kalau dibilang bahwa ini adalah konflik internal Angkatan Darat antara yang pro PKI sama orang yang bilang dianggap sebagai pro kanan Dewan Jenderal gitu, atau orang yang the have melawan tentara yang masih miskin. Gitu. Call it what you want. Semua itu bisa dikatakan. Iya, itu tapi inti persoalan adalah PKI mau menyelamatkan diri dari ancaman Angkatan Darat. Kalau Soekarno tidak di tempat. Kalau itu correctly ya, benar ya, correct gitu ya, bahwa PKI khawatir kalau Bung Karno meninggal dia akan disikat oleh Angkatan Darat. Tapi cerita selanjutnya bagaimana dia kemudian menyelamatkan diri ataukah dengan cara menyulik dan membunuh, itu soal yang masih gelap ya. Kita nggak tahu. Mungkin saya tidak tahu. Syam Kamaruzaman itu kan sampai sekarang pun masih ada yang ragu apakah dia dieksekusi. Lama. Seorang jenderal tanya pada saya, Lem, you tahu nggak Syam itu di mana? Nggak tahu, Pak. Ada kemungkinan dia tidak dibunuh. Kenapa? Dia tahu banyak. Jadi ada apa-apa digali lagi, ada apa-apa dipanggil lagi, jadi saksi. Siapa lagi? Itu salah satu tafsiran, belum tentu benar. Intinya, tapi kalau kita lihat bahwa memang ada nuansa persaingan untuk saling nyikat itu ya. Artinya PKI pengen sikat Angkatan Darat pengen sikat PKI. Oh, itu sudah berlangsung lama. Sudah berlangsung lama. Meskipun artinya momentum G30 PKI, G3 Gestapo itu adalah momentum untuk ya saling sikat gitu ya. Iyalah. Gitu. Karena kalau yang lebih dulu Bung Karno terjadi meninggal gitu ya, yang sudah dalam posisi berkuasa itu adalah Angkatan Darat. Dan PKI akan Anda boleh mengatakan dihabisi, dikecilkan, dikerdilkan, itu terjadi. Sebaliknya ini yang terjadi, Soekarno tidak sampai mati dan dia sudah mulai mencoba anticipate kalau dia mati, ya, dengan menculik para jenderal. Dan itu artinya dia menyelamatkan ancaman terhadap PKI. Intinya adalah dia ingin
menguasai angkatan darat di pucuk pimpinannya dengan kalau bisa jenderal kiri mungkin kan gitu. Ya, waktu itu disebut-sebut orang paling tidak di kalangan angkatan darat, orang yang direncanakan Bung Karno untuk mimpin angkatan darat setelah Yani hilang, ya. Itu siapa namanya? Rekso Samudro. Oke. Seorang Soekarnois. Oke. Dia bukan komunis, tapi dia kiri. Itu tingkah lakunya ketika memimpin operasi melawan PRRI di Sumatera Barat. Menurut orang-orang Sumatera Barat, sangat menguntungkan PKI. Ya, tapi waktu itu tentara yang PKI dan yang Soekarnois kan nggak bisa dibedakan. Begitu. Tapi itu sebabnya Rekso Samudro itu dilarang ketemu Bung Karno. Ketika dipanggil oleh Bung Karno ke Halim, dia ada di Kostrad saya kira waktu itu. Pak Nas melarang dia ke sana. Karena? Ya dia tahu. Dia... Harto kan menolak datang ke Halim. Dan tentara-tentara pada umumnya tidak mau datang. Nah, Rekso Samudro itu mau datang, dicegah oleh Pak Nas. Dibujuk, udah nggak usah. Kira-kira begitu. Kalau dia berhasil, itu kan a matter of... Anda harus bayangkan, pidato Bung Karno, ucapan Bung Karno itu hukum pada waktu itu. Iya. Itu yang dicegah Soeharto. Jangan sampai Bung Karno pidato menyebut Soeharto, Bung Karno pidato menyebut Soeharto itu kontra revolusi. Kalau sudah dicap kontra revolusi, semua beramai-ramai gebukin Niu. Itu yang menyebabkan Soeharto menjaga jangan konfliknya dengan Soekarno, menyebabkan Soekarno menghukum dia sebagai kontra revolusi. Secara real tahun 65 itu kekuatan Bung Karno masih besar ya? Loh, besar itu tidak saja dia menguasai bedil, senjata, dia menguasai publik. Orang percaya betul. Soeharto 98 mungkin juga masih besar kalau dia mau adu kekuatan. Iya, tapi beda ya konteksnya. Sudah lain, konteksnya sudah lain. Tentara-tentara sudah berani terhadap Soeharto. Salah satunya yang paling berani adalah Jenderal Sumitro, Pangkop Kamtib dulu. Iya. Gitu. Ya, saudara sekalian, itu tadi dicecar dialog cerdas secara refli dengan Profesor Salim Said soal G30S PKI dan juga soal kebangkitan PKI era saat ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan memberikan pencerahan dan jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalan musuh. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.